kasihi dan peduli. Kasih tak berikan syarat, tiada penghalang dan jarak. Pakailah hatimu untuk merasa kasihi dan peduli. Mengasihi tak menipu, mengeluh khianat, tak mengharapkan balasan. Jika kau mengasihi kan berkorban, terima kesulitan, selaras dalam Tuhan. Dalam kasih tiada curiga, licik dan tipu daya. Pakailah hatimu untuk merasa kasihi dan peduli. Dalam kasih tak ada jarak, tiada yang tak murni. Pakailah hatimu untuk merasa kasihi dan peduli. Puji Tuhan, kalau pada zamannya bangsa Israel sangat senang memiliki pemimpin seperti Joshua, tetapi Joshua lebih senang memiliki Allah yang memimpin hidupnya, terlebih saat mengalami kesulitan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Allah, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini. Dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja serta karya kami sepanjang hari ini bukti nyata bahwa kami juga sangat senang memiliki Allah yang memimpin hidup kami. Karenanya firman Allah tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari Yosua 8 ayatnya yang pertama. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Tema yang saya pakai, ketaatan membawa kemenangan. Sekali lagi, ketaatan membawa kemenangan. Saudara-saudaraku, ada dua lembaran hidup yang ditampilkan dalam saat teduh di pagi ini. Yang pertama, lembaran hidup yang lama diceritakan pada Joshua 7. Dan yang kedua, lembaran hidup yang baru dimulai pada Joshua 8 ayat yang pertama pagi hari ini. Lembaran hidup yang pertama, hidup dalam kekalahan. Kalah saat menyerang kota Ai. Bukan tanpa alasan. Jelas. Karena ingkar janji. Akan anak Karmi mencuri barang rampasan usai penghancuran kota Jericho. Seharusnya tidak boleh. Karena segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Kalau kita amati, memang secara kuantitas jumlah penduduk Israel jauh lebih banyak dari penduduk kota Ai. Artinya, seharusnya lah menang. Bahkan para pahlawan yang dikerahkan sebanyak 3.000 orang
tetapi faktanya kalah juga. Sedangkan lembaran hidup yang kedua, hidup dalam berkemenangan. Artinya, menang saat menyerang kota Ai. Paling tidak, ada 2 alasan sehingga kota Ai berhasil direbut. Alasan utama adalah janji Tuhan. Itulah ayat sapaan teduh kita pagi ini. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Luar biasa. Secara total, raja, rakyat, kota, dan tanah. Joshua yang keberaniannya sudah menciut bangkit kembali. Alasan kedua, perintah Tuhan dilaksanakan dengan sempurna. Artinya, ada respons bangsa Israel. Kalau kita lihat, biang keladinya kekalahan adalah si akan. Maka harus diselesaikan. Penyelesaian, si akan beserta keluarganya dirajam hingga mati, serta ditonton oleh halayak ramai, supaya bangsa Israel takut akan Tuhan. Israel harus menjaga kekudusan dan taat kepada perintah Tuhan. Mengerahkan 30.000 pahlawan, artinya 10 kali dari yang pertama. Bangsa Israel mau belajar dari kegagalan. Dan tidak kurang pentingnya memakai strategi yang jitu sesuai dengan tema ketaatan membawa kemenangan. Hidup dalam berkemenangan bukan karena kuat gagah bangsa Israel, tetapi Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang dapat menjadi faktor penentu dalam kemenangan ini. Luar biasa. Banyak hal yang tentunya dapat kita renungkan lewat sapaan teduh di pagi hari ini. Yang pertama, sosok Joshua. Firman Tuhanlah yang kembali memberi semangat kepada Joshua yang sempat kendor dan tawar hati. Joshua bangkit dan ikut jejak langkah Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang mesti dilakukan ketika kita terpuruk dari kegagalan. Saudara-saudaraku, yang kedua, sosok akan pencuri yang melawan perintah Allah. Memang seolah-olah mendapatkan keuntungan, tapi akhirnya buntung. Kekayaan yang berasal dari pelanggaran tidak akan langgeng, bahkan membinasakan dirinya sendiri dan keluarganya. Harta yang didapatkan secara tidak halal akan mengakibatkan kesengsaraan demi kesengsaraan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, fides quaerens intellectum, artinya iman mencari pengertian. Strategi sangat penting untuk memenangkan sesuatu. Teknik ambush, jebakan, pancingan, dari 30.000 kekuatan diatur strategi untuk bersembunyi di belakang kota. Hanya 5.000 saja kelihatan untuk memancing. Benar, Raja Ai bernafsu mengerahkan kekuatan mengejar yang 5.000 orang itu. Lupa pertahanan kota kosong. Tinggal orang tua, anak-anak, perempuan, dan orang-orang yang tidak mampu untuk berperang. Saat terkecoh dengan 5.000 orang, keluarlah kekuatan yang 25.000 untuk menghancurkan dan membakar kota tanpa adanya pertahanan.
akhirnya menang. Apokat mentega melala turah ibas peken. Adi lingka bercinep tetap ngegantung. Pengkebet si akan anak si Karmi labo man paken. Awalna tempada untung tapi dungna buntung. Adi medalit dalan melukah kal celus. Adi sempat celus tentu banci cigul. Sosok Joshua pribadi sing geluh labo kal mulus. Pusukna bersih, tulus, setia, mahanca ia unggul. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan sosok Joshua sebagai pemimpin yang bijak, memberikan panduan apa yang harus dikerjakan umat. Kami doakan GBKP Runggun Pondok Gede, secara khusus pendeta sahabat Pranginangin, Nora dan anak-anak, pertua diaken, Nora Naras Emeritus, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR. Biarlah seperti Joshua bijak. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Bapa, jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami. Biarlah dampak bencana gempa Cianjur dapat diatasi sebaik mungkin. Biarlah pelaksanaan Natal tahun 2022 ini bisa juga berlangsung tanpa adanya gangguan. Biarlah pelaksanaan booster kedua dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina.